Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 112. Maka jika engkau kata baris ke-12 dari Ratatuh kan serta oleh dosa baris ke-12 dari Ratatuh. Maka jika engkau kata, adakah orang syukur itu afdal atau orang sabar? Jadi sabar kalau bermakna dan syukur juga demikian. Jadi orang yang bersyukur atau orang yang bersabarkah yang lebih afdal, ataupun sifat syukurkah yang afdal ataupun sifat sabar? Maka ketahui olehmu bahwasanya kata kil, menurut pendapat kil, ada sebahagian pandangan para ulama, syukur itu afdal. Jadi syukur yang lebih afdal. Berarti bukan sabar, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Sebagai buktinya Allah Ta'ala pernah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Dan sedikit daripada hambaku yang bersyukur, maka dijadikan syukur bagi mereka yang khawasul khawas. Karena syukur ini adalah sifat bagi orang-orang pilihan, khawasul khawas, orang yang khusus daripada yang khusus, yaitu orang pilihan Allah. Maka karena demikianlah syukur itu lebih afdal daripada sabar. Hanya di satu sisi, pandangan para ulama, syukur lebih afdal daripada sabar. Karena lagi syukur makna likut dan bertempatkan. Karena syukur itu tidak hanya di atas nikmat, ya kan? Syukur itu kan tidak hanya di atas nikmat, di atas bala sekalipun dituntut manusia itu untuk bersyukur. Kamu naik dia likut. Tapi itu adalah terhadap orang-orang yang khawasul khawas, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Ta'ala, mampu bersyukur di atas bala. Kiba mampu bersyukur di atas bala, hai lagi kan Ibni Umar dihlikat. Kiba kepegah Ibni Umar dihlikat yang bahwa apabila dapat bala, dapat susah, di situ butuh syukur. Kenapa? Karena di balik daripada bala itu ada 4 nikmat Allah yang tersimpan. Di antaranya waktu Allah nujuk musibah ke katanya, kan alhamdulillah Allah mampu nujuk yang lebih berat dari yang tanya terima nguranya, tapi hana gebi lagi nya. Gejuk yang hana tat berat. Nya kan ada makna syukur sina. Kena rat getinjau. Rat getinjau ge pebanding apabila uranya oleh Allah gejuk ke katanya gasin. Alhamdulillah gejuk gasin oleh Allah Taala lewat harta. Hana gejuk gasin lewat iman, hana gejuk gasin lewat ilmu. Kan kena rat alhamdulillah li Allah gejuk tanya sakit tubuh, hana gejuk sakit nyawang. Nya kan menang ke pebanding. Jadi dibalik daripada susah itu ada nikmat. Dibalik daripada susahnya lain yang lemah li Allah linya bagoknya. Makanya gejuk tu bersyukur hilang tak pertempatkan. Makanya syukur itu afdal daripada sabar. Munyo sabar hanya menahan kepayahan-kepayahan di atas cobaan yang dia derita, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Adapun syukur bono tidak hanya mensyukuri di atas nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala, bahkan bersyukur pula di atas bala yang dikirim oleh Allah Ta'ala. Nya lagi likut je. Nampak macam dibalik daripada musibah, dibalik daripada bala, cobaan-cobaan Allah. Di antaranya alhamdulillah wateta terima suatu derita. Hana nijuk penderitaan yang lebih berat dari yang tanya alami orangnya. Saudara katanya lebih berat penderitaan gejuk oleh Allah. Berarti kan karena makna syukur. Oleh dalam dibalik daripada cobaan Allah, di situ tersimpan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sama dengan kan ada sesuatu yang indah pada suatu saat nanti yang akan kita dapatkan sehabis daripada menahan payahnya bala. Menahan hinankan letaknya bersyukur juga. Menan ke pebanding delikut. Makanya gebagahino apabila dikatakan orang apakah syukur yang lebih afdal ataupun sabar, jawab pun ini menurut
analisa sebahagian para ulama yang bahwa syukur itu afdal. Sebagai bukti Allah menyatakan dalam Al-Quran, sangat sedikit orang-orang yang sangat sedikit daripada hambaku yang mampu bersyukur. Nya menan tak pertempatkan. Baik tengok hantar rempak kiban makna kiban ke syukur lebih afdal daripada sabar. Tapi kitanya ke pembanding secara umum tidak. Nya ke makanya lagi tak pegah likut lagi nikun le Ibni Umar laju. Artinya tiada daripada bala yang dibalakan oleh Allah Ta'ala terhadapku ataupun terhadap seorang hamba, melainkan di situ ada 4 nikmat. Yang pertama ialah hana nijuk yang lebih berat daripada bala yang nijuknya. Kemudian pun nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala hana tegah katanya untuk ridha katanya kepada cobaan ataupun bala yang nijuk oleh Allah. Tanya, waktu Allah nijuk musibah kepada katanya. Musibah kan nijuk oleh Allah. Apakah hati kita dihalangi untuk ridha katanya terhadap musibah? Kan hana mantang sempat katanya untuk taridha. Sempat katanya ridha, senang dengan terima yang nijuk oleh Allah Ta'ala. Itu kan di situ juga ada makna nikmat yang besar, sehingga legetanya dapat bersyukur. Oleh nyalam pada nijuk bala oleh Allah Ta'ala kegetanya, alhamdulillah hana nijuk oleh Allah Ta'ala bala iman. Itu kan yang ketiga. Dan yang keempat, dibalik daripada bala itu ada janji pahala bagi Allah Ta'ala. Yang kenarat tinjauanji ka oleh nyalam dan firmannya pada Ibrahim alaihissalam juga Allah nanekun yaitu terhadap Nabi Ibrahim, kiban nekun kepada Nabi Ibrahim, syakiran li an'umihi jitabahu, yang syukur ia bagi nikmatnya yang dipilih akan dia. Artinya kata Allah Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Nuh melingkar romukan uyuk, dan firman Allah pada Nuh alaihissalam terhadap Nabi Nuh, kiban nekun li Allah terhadap Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura, bahwasanya adalah ia Nabi Nuh itu hambanya yang amat banyak bersyukur, yang banyak syukur. Yang berarti kan nepegah syukur lah, berarti gena pegah putrahinan. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Waktu Allah nepuji mereka itu bukan lewat sifat sabarnya, tetapi lewat sifat syukurnya. Ini suatu pertanda bahwa kan hayu syukur, afdal syukur dengan sabar. Yang kedua, yang pertama gepegah sangat sedikit hamba yang sanggup bersyukur. Yang kedua adalah gepegah yaitu Nuh itu adalah hambaku yang banyak bersyukur. Oleh nyalam Ibrahim gepegah Ibrahim itu syakiran, orang yang bersyukur li an'umih, bagi segala nikmat-nikmat Allah, yang mana dia itu adalah ijtabahu, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim urung pilihan Allah. Nabi Ibrahim orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi Allah saat memuji hamba-hamba pilihannya di dalam Al-Quran gepegah yaitu lewat sifat syukurnya, hana gepegah lewat sifat sabarnya. Mungkin dari ini ke nepegah li sebahagian ulama bahwa syukur itu lebih afdal daripada sabar. Dan karena bahwasanya bahwasanya pada menempati nikmat pada kesudahannya nyata bunuh. Kenapa syukur itu lebih afdal? Karena penghabisan daripadanya itu pada menempati nikmat. Karena bak nikmat ini, hidup bak nikmat, makanya butuh kepada syukur. Olehnya biasa aja di saat manusia itu datang nikmat biasa banyak yang lalainya. Sehingga geyuk orang yang sanggup ataupun dapat bersyukur, ini tanda orang itu hebat karena dapat bersyukur. Karena banyak di situ kelalaian manusia. Tapi waktu gejuk bala oleh Allah Ta'ala susah, kebiasaannya manusia itu banyak yang teringat kepada Allah Ta'ala karena dia itu dalam keadaan susah. Namun saat senang banyak yang lupa kepada Allah Ta'ala, sehingga disitulah letak afdalnya syukur. Nyo ada sebahagian pandangan ulama. Dan karena demikian itu kata kil juga disampaikan likil, yaitu le sebahagian ulama yang lain. Putra nepegah sesungguhnya diberi nikmat maka aku syukur terlebih kasih kepadaku daripada bahwa dibala, maka aku sabar. Jadi menyata pembanding gebi nikmat kelun tabanding daripada gejuk bala, lebih galak lun gejuk nikmat untuk lun bersyukur ketimbang daripada gejuk bala untuk lun bersabar. Walaupun goknya wate gejuk bala bersabar, wate gejuk nikmat bersyukur, nya lebih galak
untuk bersyukur di atas nikmat. Ya, hai memang bersyukurnya buat nikmat. Yang namanya nikmat ini kan sesuatu yang menyenangkan ini, menyodasar nikmat. Cuman mampu juga bersyukur di atas bala yang penghabisannya nampak nikmat. Dan kata kil, dalam pendapat sebahagian para ulama, kata kilnya dikatakan orang yang dapat memfatwa hukum ini adalah orang alim ataupun ulama, kan sembarangan urang. Tetapi sabar itu afdal, nyan lah berpegang. Kan syukur yang afdal lagi, sabar. Nyan yang lainnya, mungkin beda sisi pandang. Paken karena bahwasanya terlebih besar kepayahannya. Karena dalam bersabar itu banyak susahnya. Jadi sesuatu yang berat nyo tentelah lebih besar pahalanya, lebih besar, lebih agung, lebih mulia dibanding daripada sesuatu yang tidak menyusahkan. Nyo berarti perbandingan antara nikmat dengan bala, dengan susah. Maka pada nikmat dia bersyukur, pada bala dia bersabar. Jadi bersabar itu payah. Menan lebih berat di dibanding daripada ataupun lebih afdal di dibanding daripada syukur. Yaitu lebih afdal sabar dibanding daripada syukur, karena bahwasanya pada bersabar itu adalah menahan kepayahan. Ya, kan menahan kepayahan ini angkeun bahwasanya terlebih besar kepayahannya, maka adalah ia terlebih besar pahalanya. Maka menyemenan bersabarlah yang terlebih layak pahala dan terlebih tinggi derajatnya. Ini berarti kepisah-pisah. Berarti hino hana bersyukur ada bala, bersyukur cuma ada nikmat. Padahal bersyukur tidak mesti di atas nikmat kan? Bersyukur kan juga ada di atas bala. Kita bersyukur ada bala lagi benar apa? Deh kecil bala karena ada yang lain yang raya dalam. Yang kan bala yang ngejuk jenuh. Menyebenarkan mampu bersyukur hinan. Tapi menyoka gemekhilaf lagi nyo ada pendapat yang kedua nyo berarti kan bersyukur ada bala nyo. Menyo bersyukur hanya aja nikmat. Bersabar ya ada bala. Nya lebih raya bersabar ya. Tabanding kepada bersyukur. Karena bersabar itu adalah menahan kepayahan-kepayahan, menahan beratnya, menahan pedihnya. Kemudian ini sehingga tanya bersyukur hajina wate dihimpit gedanya oleh persoalan, ditimpa gedanya oleh persoalan dalam kehidupan. Kadang-kadang hana tather imata tanya kan, sehingga betapa beratnya yang hati menjerit, payah tanya bersabar, tak busuk dada kadang. Kan terasa berat hinan. Menyemenan karena banyak kesukarannya, besar kesukarannya, hinan ke letak besar fadilahnya. Makanya raih sama terbanding daripada syukur. Ya, nyamban kenan tagai perbandingan dan terlebih tinggi derajatnya. Ya, juga yang terlebih tinggi derajatnya. Derajat sabar terbanding daripada derajat syukur. Nyo ada pandangan ulama yang lain. Mam nyo meruk danyo wate meno go pegah. Menyo lagi nyo kagak pegah, berarti sabar dan syukur itu dua sifat yang terpuji yang raih fazilah haji. Yang mana cuma tang nyo lagi nyo go pegah. Ya, firman Allah Ta'ala, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, bahwasanya kami dapatkan dia orang yang sabar, sebaik-baik hamba itu banyak, bahwasanya yang banyak kembali kepada Tuhannya. Kami dapatkan dianya hamba Allah, yang hamba-hamba pilihan Allah. Allah Ta'ala pegang, kami dapatkan dia dalam keadaan bersabar. Maka sebaik-baik hamba itu adalah yang banyak kembali kepada Allah. Makna banyak kembali kepada Allah Ta'ala, selalu dekat dengan Tuhannya. Innahu awwab. Ini adalah orang yang paling good. Artinya yang kena pegang ini adalah sifat sabar. Orang yang bersabar itu orang yang sebaik-baik daripada hamba Allah. Nyamban ke pegang. Kami dapatkan dia bersabar. Yang kenyan orang yang good. Dan lagi firman Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Ta'ala sampaikan, yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya disempurnakan orang yang sabar itu pahala mereka dengan ketiadaan hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala urung-urung yang sabar itu dengan ketiadaan hisab. Tidak dikira-kirakan, artinya tidak ada batas. Bighairi hisab kan, dan tidak ada batas, tidak lagi ke rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang menansib Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka itu dengan tanpa batas. Jadat hat pahala yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mau bersabar. Nyamban. Jadi sama dengan hino
adalah keutamaan sabar itu, karena juga banyak ayat Allah Ta'ala yang menyatakan sabar, makanya lebih afdal sabar. Dan lagi firman Allah juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan wallahu yuhibbus sabirin. Bermula Allah Ta'ala kasih akan orang yang sabar. Allah Ta'ala negasih orang-orang yang sabar. Ini juga menunjukkan bahwa berarti adalah besarnya derajat sabar berbanding daripada derajat syukur. Jadi ada yang menyatakan rayu sabar daripada syukur, ada yang menyatakan rayu syukur daripada sabar. Bagi kitanya untuk beramal adalah tidak memilih-milih satu di antara dua, akan tetapi apabila datang nikmat bersyukurlah, dan apabila datang bala cobaan maka bersabarlah. Karena yang perlu kita kecamkan yang bahwa apapun yang diberlakukan oleh Allah Ta'ala kepada kitanya seorang hamba, harus ingat di situ ada rencana Allah yang terbaik kepada hamba itu untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Apabila Allah nejuk nikmat, nak buka pintu kebaikan lewat syukur. Apabila Allah Ta'ala nejuk bala cobaan, nak buka pintu kebaikan oleh Allah kepada hamba itu lewat sabar. Yang benar mentang taingan sebagai pengamalan kitanya dalam kehidupan tanya. Nyemban kah? Kataku nekun le Imam Ghazali, katakunya Imam Ghazali keun bahwasanya syukur, yakni orang yang syukur itu pada hakikatnya tiada ada melainkan orang sabar. Yang tabaragan sama sih, orang yang bersyukur itu tidak ada pada hakikatnya melainkan dia sabar. Dalam arti kata, setiap orang yang bersyukur itulah dia tanda orang yang bersabar. Mampu bersyukur berarti kita telah mampu bersabar. Saat kita mampu bersabar berarti kita telah mampu bersyukur. Sebab dua sifat terpuji kan. Orang yang punya sifat terpuji sabar berarti dia juga mampu bersyukur. Dan orang yang sabar pada hakikatnya tiada ada melainkan orang yang syukur. Orang yang sabar juga tidak ada pada hakikatnya melainkan orang bersyukur. Jadi orang yang bersabar itu hana lain melainkan koknya bersyukur. Maka lagi bunuh terpegah kena lagi nekun le Ibnu Umar dilikut. Mampu bersyukur di atas bala. Berarti apabila kita telah mampu bersyukur di atas bala, nyen berarti kan telah kita lewati tahap sabar. Menyuhana dah sabar, bagaimana kita dapat mensyukuri atas bala? Waktu nijuk sakit le Allah Ta'ala yang lagi nyo tak derita mesti. Alhamdulillah lagi nyo nijuk sakit le Allah Ta'ala. Dia mampu bersyukur. Kenapa? Karena telah bersabar dengan payahnya sakit bunuh. Karena apa kan sabar? Karena ada bagi goknya bahwa ada sakit yang lebih raya. Tapi hana nijuk sakitnya li Allah ke goknya. Nijuk sakit yang lagi nyo. Lagi kita nyo waktu nijuk le Allah Ta'ala gatin orangnya. Dan nijuk le Allah Ta'ala susah orangnya. Kan hanjut gejuk le Allah lebih berat dari yang gejuknya. Merutuh-rutuh kali lipat lebih berat lagi yang susah yang gejuk orangnya. Kan hanjut mudah-mudah saja bagi Allah Ta'ala. Tapi saat hana gejuk nya kehina kehedeh, alhamdulillah sangat ringan yang gejuk oleh Allah. Hana gejuk ada yang lain. Yang ke lagi bahasa urang Aceh orangnya kan. Yang gejuk bahasa Aceh urang Tuha jaman nyan penuh makna sebenarnya. Wate kamu musibah patah-patah Honda kenderaan mesti untung kan mentang untung ke untung itu kan suatu laba, suatu keberuntungan. Teman tanya hana tak analisa makna haji. Untung hana meninggal, untung hana patah hurung kepatah Honda patah gini. Kena untung alhamdulillah Honda yang patah ji selamat ni. Ka patah haki untung sih ada patah haki alhamdulillah hana gadang nyawang. Kan sampai menang. Pokoknya mantang untung sih. Dua roh aja meninggal siro untung siro meninggal hana meninggal siro tu. Jadi yang kekalan yang lebih raya elom yang mampu gepegal oleh Allah, tapi hana gejuk yang lagi nyan agak ringan berbanding yang lain. Nya tak makna untung, makna laba. Nya kehino makanya gepegah syukur itu lebih besar derajat bunuh yaitu berbanding daripada sabar ke kena sisinya. Yaitu dibalik daripada bala musibah itu hinan dibaliknya nampak nikmat Allah yang dijanjikan kepadanya. Angka hana nijuk yang rayu yang lain. Yang kemudian mentantaingan orangnya tanyakan waktu gejuk cobaan dalam keluarga, dalam udip, dalam rumah tangga, kadang-kadang terasa petat tak alami. Karena getanya berhari-hari kadang laginya sampai. Maka harus ingat getanya laginya gejuk oleh Allah Ta'ala. Urang lain kan laginya penderitaan yang gebi oleh Allah Ta'ala.
Jangan kita menganggap kita saja yang mendapatkan susah. Tu mai tanya orangnya tak berbanding sabi dengan orang yang tenang. Sehingga sabi-sabi tak anggap kita nyuhan apa. Sehingga timbul suudzan kepada Allah Taala menyerta iman kita nyo. Sehingga kita nyo kenyon kalau dengan sebab susah kan menjadi rintangan kan. Kalau bukan likut. Kenapa dengan susah itu menjadi rintangan? Sehingga jihana ikli diminta ilmu, ikli dia jamaah, hangat akaili dengan sebab susah. Karena apa kan? Karena awatnya susah, hanadih kepada orang yang memberi susah. Tapi saat hati orang beriman nampak kepada yang memberi susah, maka susah ini kecil. Bahkan karena si pemberi susah itu mampu menciptakan susah yang lebih berat daripada yang tanya rasa orangnya. Ya, yang mana agak orangnya kalau saudara katanya kan keluarga yang manteng habis dro ya habis. Tapi bagaimana kesabaran mereka ahli Gaza, ahli Palestina? Rumah katanya nah lagi katanya terlena dalam gemerlapnya dunia orangnya hina kampung tu di tempat tu di nanggro di igop ini menjerit, tidak ada alat untuk memasak, tidak ada air bersih dan sebagainya. Alhamdulillah pada orangnya karena pasokan tersebut. Ya kan bedeh lagi kan. Berarti ditna lah lung kelalaian orangnya dengan Allah Taala, mantang berasa sakit hana mengat hati pada gejuk oleh Allah Taala. Je bedeh lagi kan supaya kita mampu bersyukur dan nampak kecil musibah yang gejuk oleh Allah ke katanya. Ya, bedeh lagi nya nak taji payah geperno temeno sin kala. Gepegah lagi nya dari Imam Ghazali geperno katanya ngajik ke orang yang hati bersyukur. Ka, tiga tu tak hino. Kibang gepegah orang yang sabar pada hakikatnya tiada ada melainkan orang yang syukur. Orang yang sabar tidak ada pada hakikatnya melainkan dia syukur pula. Pakan karena syukur dalam percobaan ini tiada sunyi daripada cobaan yang ia sabar atasnya. Karena bersyukur di atas cobaan maka tidak sunyi daripada ada sabar dulu baru sampai kepada syukur. Orang yang bersyukur lewat cobaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala han akan sampai melainkan harus naik lewat tangga sabar. Maka gebegahino karena syukur di dalam percobaan ini tiada sunyi daripada pencobaan yang ia sabar atasnya tak dapat tiada. Maukah kita bersyukur di atas bala? Mau. Menyemenang harus lewat fase sabar. Menyohana tidak akan sampai kepada syukur. Dan jangan terkejut padanya. Maka bahwasanya artinya jangan terkejut, tidak ada terkejut. Waktu Allah Taala nunjuk susah, sakit, hana terkejut. Terkejut hino lagi terkejut makna likut. Kan terkejut makna bahasa Aceh terpancet tu. Saat Allah nunjuk bala tidak berkeluh kesah. Hana getanya apa-apa yang sehingga mencerminkan tidak rela kepada bala yang nunjuk oleh Allah. Nya makna terkejut hino. Hana lagi nya waktu tak terima lagi getanya. Sehingga mampu bagi kitanya untuk bersyukur. Maka bahwasanya syukur itu membesarkan orang yang memberi nikmat atas atas suatu ketentuan yang menegahkan dia daripada maksiat akan dia. Apa itu syukur? Syukur tak peraya si pemberi nikmat. Kita agungkan Allah Ta'ala yang dengan kita agungkan Allah karena Nabi nikmat kepada kitanya hana truk tingkatan kepada jud kepada maksiat. Nah, terhindar daripada maksiat dan terkejut itu maksiat. Yang terkejutnya yang makanya nak berkatakan terkejut bahasa Aceh. Terkejut hina maksudnya berkeluh kesah sehingga mencerminkan hana rela kepada keputusan Allah. Waktu sakit katanya kan hanjit mubat berkali-kali dia pegang. Waktu gasin tanya hana mampu pajuk kan hanjit mutang baik salah-salah. Tapi hana rela saat sakit sehingga hana senang hati kepada Allah nyukunyo yang salah. Saat sakit katanya mubat hana salah, bahkan ada pahala susunan. Saat getanya hana sapuna akan hanjit mutang, silakan dia mutang. Tapi berkeluh kesah dengan hana sapuna sehingga menampakkan bahawa kita hana rela kepada Allah, hino ke yang geken hino kepayahan. Potakeun terkejut itu maksiat. Terkejutnya maksiat. Waktu itu suatu cobaan Allah. Hana berkeluh kesah yang melampaui batas. Ya, terkejut itu maksiat. Dan orang yang sabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Yang kalian orang yang sabar pula hana sunyi daripada nikmat. Ada nikmat seperti barang yang telah terdahulu sebutnya. Lagi kebegah likut. Kibang kebegah likut bahwasanya kepayahan itu nikmat pada hakikatnya. Payah, susah sebenarnya nikmat pada hakikatnya. Dalam susahnya na nikmat sebenarnya. Cuman tanya yang tak dapat merasakan nikmat. Hai lagi obat yang rasa pahit, waktu tajuk kepada orang sakit. Di situ dibalik daripada pahitnya ada nikmat. Nikmat apa? Nikmat sembuh yang akan menanti tanya.
Tumai tanya orangnya hak tajib sagai pet. Padahal hajik kena mameh, bu mameh sampai tajib. Nya padahal tanya hadap depu di situ ada pembunuh. Racun yang membahayakan bagi tubuh tanya bak watanya. Karena hajik kena mameh menamisu. Tapi watai gebi ubat walaupun rasa pet, meno ke dalam cobaan-cobaan yang dijuk oleh Allah Taala ke tanya. Karena dia butuh sabarnya. Mohon han lempang kehidupan katanya. Sebab apabila katanya orangnya rapuh dengan kehidupan dunia watai dijuk oleh Allah Taala tanya cobaan tanya jadi manusia cengeng sehingga benci kepada takdir Allah, hanya adalah katanya akan menjadi manusia yang rusak teman. Katanya gagal untuk dalam hidup. Karena kehidupan katanya kan belum dimulai yang sesungguhnya kan. Kehidupan katanya membahasakan kehidupan dunia 100 tahun pun jut hidup. 1 tahun, 50 tahun, 80 tahun. Kita ini baru percobaan. Kita ini baru pemanasan, baru latihan. Belum dimulai hakikat yang sesungguhnya kehidupan tanya. Kapan dimulai hakikat yang sesungguhnya kehidupan katanya? Yaitu masuk dalam alam kubur. Hina golem seberapa gitu oleh Allah Taala? Susahkah, senangkah golem seberapa? Walaupun katanya orangnya telah rapuh, walaupun katanya orangnya kahanat pegahle gini, kata tinggal agama melenceng daripada kebenaran, padahal ini belum apa-apanya. Kalau sapu punya ditanya yo. Golem ditanya menjalani hakikat ataupun yang sesungguhnya kehidupan katanya yo golem. Walaupun usia katanya gede karapeh tapi nya golom. Makanya urung-urung yang jauh dapat memandang ke depan dengan iman yang kuat, mereka itu dapat memposisikan di saat susah bagaimana, di saat mendapat nikmat itu juga bagaimana. Atas makna yang telah dahulu, maka bahwasanya ia syukur pada hakikatnya apabila sabar, karena bahwasanya ia habaskan dirinya daripada terkejut. Orang yang syukur pada hakikatnya adalah itulah orang yang bersabar, karena agaknya gehabas getendro daripada apuh-apah menanaju. Terkejutnya kan susah karena membesarkan Allah Taala. Kan kegeperai Allah Taala, kan bak agungkan Allah Taala sehingga agaknya hana berkeluh kesah dengan kesusahan yang dijuk oleh Allah Taala. Yang berarti walaupun takalan secara zahir dia itu bersabar, namun pada hakikatnya di situ tersimpan syukur. Jadi manusia hamba Allah yang sedang mempraktekkan sabar, di dalamnya tersimpan syukur. Hamba Allah yang sedang mempraktekkan syukur, di dalamnya tersimpan sabar. Dan itu diri syukur. Dalam sabar itulah diri syukur. Karena syukur itu membesarkan Tuhan yang menegahkan daripada maksiat. Wata gejuk bala, hana berkeluh kesah, tak agungkan Allah Taala. Berarti dalam sabar itu kan ada syukur. Karena sesungguhnya syukur itulah membesarkan Allah dengan menegahkan dirinya daripada maksiat. Hanajid dengan bala yang gejuk oleh Allah, tanya dalam dosa, han maksiat ke Tuhan. Nya baru bacut ke coba gasil oleh Allah katinggal semayang. Yang dinarapuh keimanan katanya. Ya kan? Baru bacut ke buka sibuk oleh Allah Taala, kahanaruh lilam ilmi. Kahanan li budah subuh. Kali macam-macam maksiat terjadi bak katanya. Padahal bacut baru permasalahan yang gejuk oleh Allah Taala katanya. Nya mata kecil, berarti betapa rapuhnya iman katanya. Nya harus akui tanya yan. Nyan jangan datang badai sakartul maut. Dumurnya kesibukan kesusahan dalam dunia, ditnan kalimahnya. Pulang datang badai sakaratul maut yang sangat mengerikan. Dan karena orang syukur itu menegahkan diri daripada kufran. Orang syukurnya getendra daripada menegahkan diri daripada kufran. Kufrannya ingkar, kekufuran. Maka sabar ia daripada maksiat, sehingga dapat bersabar ia daripada maksiat dan menanggung akan dirinya atas syukur dan sabar atas taat. Sama dengan bersabar di atas taat, bersyukur pula di atas taat, artinya dapat membawa dirinya dalam bersyukur dan dalam bersabar sehingga tercapai taat. Maka jadi syukur itu sabar ia atas hakikatnya. Jadi syukur itu sabar ia atas hakikatnya. Orang yang bersyukur pada hakikatnya dialah orang yang sabar. Orang yang sabar pada hakikatnya dialah orang yang syukur. Dan orang yang sabar itu membesarkan Allah Ta'ala hingga menegahkan dia, yakni tiada terkejut karena membesarkan Allah. Orang yang sabar kan orang yang membesarkan Allah Ta'ala sehingga agaknya tidak berkeluh kesah dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ini makna terkejut ini pada barang yang mengena akan dia. Arti pada barang yang mengena akan dia, perkara yang tertimpa dirinya tidak membuat dia berkeluh kesah sehingga membenci takdir Allah, tidak ada. Dan ditanggung akan dirinya atas sabar sehingga mampu bersabar menahan kepayahan-kepayahan.
Sebab tanya menyuduh itu adalah dari Allah Ta'ala, di baliknya ada rencana yang terindah yang akan dijuk oleh Allah Ta'ala kepada kitanya, maka dalam susah itu rasa nikmat akan lagi yang terasa, bahkan karena mudah hidup ya, maka sanya telah syukur ia akan Allah Ta'ala. Jadi orang sabar yang lagi taknya kepegah, maka pada dasarnya dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak hanya bersabar. Maka jadi pula ia orang yang syukur pada hakikatnya. Maka bahwatanya jadilah dia orang yang bersyukur yang sesungguhnya, padahal dia sedang bersabar. Namun karena dibalik daripada kesabaran itu menahan keluh kesah sehingga membawa dia kepada taat, dapat mengagungkan Allah, maka menyumenan dia itu juga orang bersabar. Dan karena taufikkan dia sabar ya. Dan juga sabar itu kan taufik yang datang daripada Allah Ta'ala kepadanya, sehingga mau bersyukur. Sabarnya adalah sesuatu yang dijuk oleh Allah Ta'ala ke kitanya. Saat Allah Ta'ala lebih sabar kepada kitanya juga akan bersyukur atas sabarnya. Bahkan karena sabar itu juga taufik Allah, kan taufik Allah sih yang kagak kitanya, dan memeliharakan dirinya daripadanya. Itu nikmat yang disyukur atasnya. Watetanya dapat bersabar sehingga tanya harus dalam perbuatan tercela karena dapat bersabar guna, ya kan? Berarti bak watenya Allah Ta'ala kan pelihara kitanya, berarti dipelihara kitanya oleh Allah Ta'ala sehingga harus tanya dalam dosa. Itu kan suatu nikmat yang pantas untuk kita syukuri. Nyokon suatu nikmat yang disyukur atasnya oleh orang yang sabar. Nyokon nikmat yang disyukur oleh orang yang sabar guna. Jadi sabarnya suatu sifat yang dijuk oleh Allah Ta'ala, sifat yang terpuji yang hasil daripada taufik Allah. Maka salah satu daripada keduanya tiada bercerai pada taulannya ya. Pada hak sirah hamba tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain jo. Dalam syukur itu ada sabar, dalam sabar itu ada syukur. Tapi yang mana tak pertempatkan bethalah. Dan karena orang yang mempunyai mata hati yang membangkitkan atas keduanya dan karena orang yang mempunyai mata hati yang membangkitkan atas keduanya itunya satu kena pegang. Jadi bagi orang yang dapat jauh memandang ke depan dengan iman dan dengan ilmunya, dapat dia rasakan, dia pandang yang bahwa sabar dan syukur ujung-ujungnya itulah satu, menyatu yang dirasakan, dan yaitu melihat ia akan derajat istiqamah. Dapat dipandang kepada derajat istiqamahnya kan ketetapan. Saat Allah Ta'ala nijuk nikmat katanya bertetap di atas mengagungkan Allah. Saat Allah Ta'ala nijuk bala cobaan katanya tetap dia itu berketetapan di atas taat kepada Allah Ta'ala. Menang syukur dan sabar itu kedua-duanya berhujung kepada mengagungkan Allah, bersyukur di atas nikmat Allah. Pada kata setengah ulama rahimahullah ta'ala, maka daripada ini jalannya kami kata bahwasanya salah satu daripada keduanya tiada bercerai daripada yang satunya. Nyokeun pegah oleh ulama sebagai kesimpulannya antara sabar dan syukur itu salah satu daripada keduanya tidak dapat dipisahkan daripada yang lain. Maka kenalkan olehmu akan jumlah ini wabillahi taufik. Maka coba kita perhatikan, coba kita renungkan, gedayu kalen kembali bagaimana jalan untuk sampai kepada sabar dan syukur itu dapat kita satukan, sehingga dalam sabar di situ ada syukur dan dalam syukur itu ada sabar. Ya, nyan ban kebahnya kong putri katanya, tanya karela hati dengan cobaan udip kan. Baik dia putus asa tu. Golom seberapa cobaan katanya. Nan mentang tak ingat sabe dah gusuk dada sehingga rela dapat terima bila Allah. Oleh wate tanya sanggup bersabar, wate nyen ke gedanya sanggup bersyukur. Pakan karena nampak di situ nikmat Allah. Karena hantruk kerau pi sabarnya. Menyuhana nijuk oleh Allah Taala ke gedanya. Menyuhana sabar itu kan suatu kebaikan, suatu sifat terpuji. Berarti nyen kan hasil daripada taufik Allah sehingga bersyukurlah ditanya. Ya, kah nyo kaje eno fasalnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.